Ramadan itu. Kenapa Allah mewajibkan puasa 1 bulan di bulan Ramadan? Di dalam ayat yang terakhir, la'allakum tattaqun. Maka tidak ada lain. Semua ibadah intinya adalah takwa. Salat suruh bertakwa, puasa suruh bertakwa, haji suruh bertakwa. Semua salat intinya adalah bertakwa. Namun lafaz takwa itu akan lebih jelas lagi ya ketika kita sudah menjalankan takwa gitu. Kalau salat itu kan li zikri, untuk mengingatku. Kalau umroh mabrur, tapi puasa langsung la'allakum tattaqun. Ada apa ini hubungannya dengan puasa? Oleh karena itu, karena di dalam ibadah puasa itu ada sesuatu yang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ketika seseorang menjalankan ibadah puasa, maka hijab ya antara makhluk dengan Allah itu terbuka. Maka itulah inti daripada takwa. La'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana Allah mewajibkan pada umat-umat yang lalu. Nah, kenapa kita harus berpuasa? Ada satu kitab yang menjelaskan agar nafsu kita selalu dikendalikan dengan yang namanya agama. Nah, disitulah ibadah puasa itu merupakan satu madrasah ruhaniyah, ya, madrasah yang bersifat ruhani. Ketika kita menjalankan ibadah puasa, maka seluruh tubuh kita beribadah kepada Allah. Karena sifat tidak makan, tidak minum itu sifatnya malaikat. Dan malaikat itu adalah makhluk yang hanya diberi kesempatan untuk ibadah. Maka ketika orang-orang beriman sedang puasa, intinya sedang jadi malaikat. Kenapa? Ibadah, sholat berjamaah, tarawih, terus. Jadi tidak ada kesempatan kita untuk berleha-leha. Nah, ada apa dengan bulan suci Ramadan itu? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan Ramadan agar umat manusia diberi kesempatan untuk bertaubat. Ya. Siapapun kita, kalau ingin bersih, ingin masuk surga, ingin hidupnya bermanfaat, maka kerjakanlah ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umatnya setahun sekali, sebulan dalam bulan Ramadan. Itu artinya apa? Memberi kesempatan kepada orang-orang yang berdosa. Memberi kesempatan kepada orang-orang yang beriman untuk selalu meningkatkan ibadahnya di bulan suci Ramadan. Bagaimana caranya supaya ibadah puasa kita terima oleh Allah? Maka ada satu hadis Nabi yang menjelaskan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang ibadah puasa di bulan suci Ramadan, man shoma ramadhana imanan, karena iman. Jadi puasanya itu karena Allah, bukan karena tetangga, bukan karena mertua, bukan karena takut jabatan, bukan, tetapi imanan, karena iman kepada Allah, ya. Sebagaimana kita sholat, imanan. Terus ditambah lagi ihtisab. Apa itu? Ihtisab itu ibadah hanya karena Allah saja. Jadi puasa Ramadan itu tidak boleh diniati, wah saya puasa Ramadan supaya dapat jodoh. Oh saya puasa Ramadan supaya usaha lancar. Itu nggak boleh. Jadi khusus untuk Allah. Nanti akan dibalas oleh Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah akan mengampuni segala dosa yang sudah lewat, yang akan datang, yang baru, dosa cilik, dosa gede, dosa kang beli sengaja, dosa kang sengaja, semua diampuni oleh Allah. Ma taqaddama min dambi. Tapi syaratnya tadi imanan wahtisaban. Puasanya karena Allah dan ihtisab. Apa itu ihtisab? Ihtisab itu karena Allah, tidak karena yang lain. Kemudian ada apa di dalam bulan suci Ramadan itu? Yang pertama, bulan suci Ramadan itu dibukanya pintu surga, ya. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatus syayatin. Begitu datang Ramadan, Allah membuka pintu surga. Artinya apa?
Artinya setiap orang-orang beriman itu peligane senang gitu. Kalau puasa-puasa yang lain misalnya Senin Kamis kadang banyak godaan, tapi di Ramadan itu keligane senang. Kenapa? Karena pintu surga dibuka. Jadi auranya tuh apa ya? Auranya tuh senang, lembut. Bahkan kalau orang tidak puasa di Ramadan itu malu dia. Itu pengaruh dari pintu surga. Kemudian ditutupnya pintu neraka. Artinya apa? Di bulan suci Ramadan orang gaya maksiat tuh males. Kenapa? Pintu neraka aja ditutup. Jadi kalau ada orang maksiat di bulan Ramadan, maka itu dosanya berlipat. Oke. Kesimpulan bahwa puasa Ramadan itu adalah anugerah bagi umat Nabi Muhammad untuk memperbaiki diri, untuk istiqomah dalam beribadah, dan juga supaya hidup kita bermanfaat, mencapai titik takwa, mencapai titik Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika seseorang sudah merasa hadir, Allah sudah merasa hadir di dalam dirinya, maka insya Allah hidupnya akan selamat, hidupnya akan hati-hati dalam menjalankan sesuatu. Oke. Menutup langsung. Demikian, semoga kuliah yang singkat ini ada manfaatnya, terutama untuk orang-orang yang sedang menjalankan ibadah puasa, agar ibadah puasa kita sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan syariat Islam, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita sebagai orang-orang beriman. La'allakum tattaqun, akan menuju satu titik, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.